Hai anak-anakku yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan soleha senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah. Masih tentang kalimat tasbih. Kalau kemarin kita sudah belajar apa itu tasbih, apa itu keutamaan kalimat tasbih? Kali ini kita akan belajar tentang apa itu kalimat tasbih, bagaimana bunyinya, kapan diucapkannya, bukti bahwa Allah itu maha suci, serta perilaku yang mencerminkan kalimat tasbih. Coba perhatikan oleh adik-adikku yang soleh dan soleha. Ciptaan Allah yang ada di langit, ciptaan Allah yang ada di bumi. Yang begitu indah, yang begitu hebat-hebat. Dari mulai yang kecil sampai yang besar. Coba perhatikan di langit. Ada banyak miliaran bintang-bintang yang besar-besar. Coba perhatikan oleh kalian awan yang begitu indah, gunung yang begitu besar, laut yang begitu luas. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan, ada buah-buahan yang berjuta-juta warna dan macamnya. Begitu indah dipandang. Coba, adakah pada ciptaan Allah itu yang jelek, yang buruk? Coba oleh kalian perhatikan lagi ciptaan Allah di langit, di bumi, di gunung, di daratan, di lautan. Pasti kalian tidak akan menemukan sedikit pun cacat, sedikit pun keburukan, sedikit pun kejelekan pada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu bukti Allah itu maha suci. Salah satu bukti bahwa Allah itu maha sempurna. Pantas kalau kita mengatakan Robbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina azabannar. Wahai Tuhan kami, tidak ada satupun dari ciptaanmu yang sia-sia, yang jelek, yang buruk, maha suci Engkau. Maka dari itu pantas semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi, semuanya memahasucikan Allah. Kita selaku makhluk ciptaan Allah wajib bertasbih, wajib memahasucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba, bagaimana cara bertasbih kepada Allah? Bagaimana cara memahasucikan Allah? Yang pertama, cara bertasbih kepada Allah. Yang pertama, beribadahlah hanya kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Karena yang lain itu banyak kelemahannya, yang lain itu banyak kekurangannya. Sedangkan Allah maha suci dari segala kekurangan. Yang kedua, bagaimana cara kita bertasbih kepada Allah, memahasucikan Allah dengan cara mengucapkan kalimat tasbih. Coba, bagaimana bunyi kalimat tasbih? Betul. Kalimat tasbih bunyinya subhanallah. Coba sekali lagi, subhanallah. Apa artinya? Maha suci Allah. Apa artinya? Maha suci Allah. Adik-adikku yang soleh dan soleha, kapan kita mesti mengucapkan kalimat tasbih? Ada yang tahu? Kalimat tasbih kita ucapkan yang pertama ketika kita sholat. Terutama ketika kita ruku, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung.
Ketika kita sujud, kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Yang kedua, kapan kita mengucapkan kalimat tasbih? Yaitu ketika kita beres sholat. Yaitu ketika kita zikir setelah sholat. Kita diperintahkan mengucapkan tasbih sebanyak 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus, yang ketiga, kapan kita mengucapkan kalimat tasbih? Kita mengucapkan kalimat tasbih ketika kita turun gunung. Adik-adik suka naik gunung? Ketika naik kita diperintahkan mengucapkan kalimat takbir. Namun ketika kita turun gunung, kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tasbih. Terus, kapan kita mengucapkan kalimat tasbih? Ketika kita naik kendaraan, apakah itu motor, apakah itu mobil, kita baca Subhana syakharolana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanalladzi sakharolana. Terus, kapan kita mengucapkan kalimat tasbih? Ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah, ciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Insya Allah kalau kita sering mengucapkan kalimat tasbih, kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, orang yang yakin bahwa Allah itu maha suci, maka ia akan berusaha untuk hidup suci. Ia akan berusaha untuk rajin bersuci, terutama ketika mau beribadah kepada Allah. Ketika mau sholat dia berwudu dulu, ketika mau melaksanakan ibadah Jumat dia mandi dulu, mengenakan pakaian yang bersih, pakaian yang terbaik, kemudian memakai wangi-wangian. Kenapa? Karena dia yakin akan beribadah kepada Zat yang maha suci, yang suka sama orang yang selalu suci. Dalam sebuah ayat Allah pernah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang bertobat dan orang yang selalu mensucikan dirinya. Orang yang yakin bahwa Allah itu maha suci, dia akan berusaha hidup bersih, mandi dalam sehari 2 kali, memotong kuku, mencukur rambut. Kenapa? Ia yakin bahwa Allah itu bersih, mencintai kebersihan. Innallaha nadzifun yuhibbun nadzafah. Sesungguhnya Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Itulah perilaku seorang anak yang yakin bahwa Allah itu maha suci, akan rajin bersuci dan rajin menjaga kebersihan. Itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.